Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar, para YouTuber, para pegiat seni. Masih dengan saya, Agus Eko Madyo, yang akan mengantarkan Anda pada diskusi tentang Culture, Innovation, and Design. Tayangan ini merupakan segmen terakhir dari serangkaian materi kuliah publik saya pada kelas Filsafat Seni dan Strategi Seni pada komunitas Gerbang Bawah Tanah. Di mana saya sebetulnya di sini men-challenge para seniman, para pegiat seni untuk berpikir tentang sains dan inovasi. Jadi tajuk utamanya adalah seni untuk sains dan inovasi. Di segmen terakhir ini saya akan memfokuskan untuk membuka berbagai kemungkinan di mana para seniman bisa menyusup ke dalam disiplin sains. Bahkan harapannya bisa mempengaruhi perkembangan sains dan inovasi. Saya buka kembali tayangan sebelumnya ya tentang kecenderungan modernisme yang ingin memurnikan pengetahuan ya, jadi memisahkan, mendikotomikan antara non manusia dan manusia, bahkan mendikotomikan antara mereka yang berpikir memisahkan dan mereka yang berpikir membuat translasi. Oke, jadi ini yang memang demikian ya, ini yang sama Bro Lator sebelumnya ingin dirajut kembali gitu, bahwa relasi antara alam ya, fenomena alam ya yang dipelajari sains ya, yang kemudian menghasilkan teknologi, dan fenomena manusia yang menghasilkan nilai-nilai dan itu menjadi elemen penting dalam kebudayaan, itu sebenarnya tidak perlu dipisahkan. Nah, kita kembali ya, ketika saya bicara bahwa kemajuan bangsa itu ditentukan oleh penguasaannya terhadap teknologi, ini juga sempat disampaikan oleh Pramudia Anantatur ya di dalam Arus Balik, meskipun secara implisit ya beliau tidak berani eksplisit karena ya tulisan beliau banyak dilarang pada saat suatu rezim berkuasa di Indonesia. Tapi gini ya, yang dia temukan ya, Pramudia Anantatur temukan, yang saya sepakat dengan beliau adalah bahwa dulu Nusantara itu, arus Nusantara itu keluar gitu ya. Jadi bayangkan dulu Sriwijaya, Bala Putra Dewa ya, menyebarkan hingga sampai ke Thailand, Kertanegara dengan Singasari, ekspedisi Pamalayu sampai keluar, atau yang luar biasa adalah Mojopahit ya, Gajah Mada, yang bahkan sampai menaklukkan Tumasik di Singapura dulu. Sekarang harus membalik, kata Pramudia gitu ya. Jadi bukannya kita mempengaruhi Singapura, tapi Singapura yang mendikte kita gitu. Mengapa? Pram cerita adalah arus balik terjadi karena manusia Nusantara lemah dalam membangun cita-cita. Jadi ini kuat sekali di dalam novel beliau. Ini sebenarnya bukan novel ya, roman ya, karena bercerita tentang seseorang yang dari masa kecil hingga kemudian tua gitu ya. Salah satu ceritanya adalah ketika seorang anak dilarang kembali oleh orang tuanya sampai belum punya cita-cita. Lalu si anak itu kembali ke orang tuanya dan ditanya, "Kamu udah punya cita-cita belum?" Dan orang tuanya sedih. Ya, oke. Bagi saya cukup menarik juga karena ada cover buku itu menyertakan ada ini ya, kapal ya. Ada kapal, yaitu teknologi. Jadi ketika Pram bicara bahwa pada masa lalu Nusantara itu sudah berpengaruh keluar ya, mempengaruhi dunia lah, paling nggak mempengaruhi Asia Tenggara saat itu. Ya, para nenek moyang kita mempunyai teknologi yang disebut sebagai kapal laut ya. Jadi cover buku ini menyebutkan bahwa ada relasi mutual antara teknologi dan cita-cita bangsa, cita-cita masyarakat. Itu. Nah, ini juga menarik gitu ya. Ini belum banyak ya, riset sejarah, tapi teknologi gitu ya. Jadi kita kan banyak riset sejarah tentang kekuasaan ya, siapa perang lawan siapa membunuh siapa. Tapi itu ada kapal yang digunakan oleh Kertanegara untuk membawa Pamalayu ya, pasukannya sampai ke Malaka. Di sana tuh siapa yang membuat kapalnya? Atau ini ya, Sultan Agung ketika melawan VOC itu kan pede sekali karena kapalnya gede-gede gitu. Tapi kok kalah gitu ya? Ya saya tidak tahu karena memang belum banyak meneliti ya. Jadi ini tantangan sebenarnya buat ilmu sejarah di Indonesia gitu, yang ingin melihat sejarah bukan hanya sebagai warisan masa lalu saja gitu, tetapi bagaimana sih dulu orang-orang masa lalu itu menciptakan teknologi gitu ya, yang bisa jadi inspirasi untuk masa depan gitu ya. Sekedar cerita ya, Tokyo Sky Tower itu dirancang dengan penafsiran terhadap struktur-struktur tua ya, yang dilakukan oleh para tukang Jepang pada masa lalu ya. Bangunannya adalah bangunan modern Tokyo Sky Tower, dan itu dibangga sekali dipampang dalam signage menuju Tokyo Sky Tower.
Di Indonesia belum banyak ya sejarah teknologi. Jepang sudah ada. Kita tidak bicara Jepang ya, yang cukup ini dunia saat ini ya, mempengaruhi dunia adalah Korea dengan industri kreatifnya. Ya, barangkali di Korea terkenal satu kaisar yang dialah yang dianggap ya dan berperan besar dalam membuat huruf Korea saat ini ya, tulisan Korea saat ini. Dan sebetulnya kita juga punya ya, ada huruf Jawa, huruf Sunda, tapi kenapa nggak berlanjut ya? Kalau Korea berlanjut ya, gitu. Apakah ini akan terkait dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan inovasi berbasis sains? Ya, kalau belajar dari Samsung, sebenarnya Korea itu lebih meniru strategi Jepang ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi bukan menghasilkan sesuatu yang baru, yang advance seperti Eropa atau Amerika, tapi meniru, memperbaiki, dan ya sedikit mencuri teknologi dari mereka, tapi kemudian mengembangkan strategi-strategi yang bisa membuat pasar lebih memilih teknologi yang dikembangkan Korea. Banal? Belum tentu. Ya, ternyata teknologi Korea juga mengembangkan seni ya. Kuat sekali ya, jadi bahkan dunia akhirnya mengakui karya-karya seni yang dibuat oleh seniman-seniman Korea ya. Ini film Parasite ya, yang mendapatkan hadiah Oscar. Indonesia, ya di Jerman Habibie bertemu Romangun. Ya mungkin pertemuannya biasa sebagai seorang mahasiswa Indonesia yang sama-sama belajar di Jerman. Tapi ini bisa dibaca sebagai pertemuan simbolik. Karena Habibie punya cita-cita yang belum selesai juga ya. Beliau ingin mengenalkan teknologi canggih untuk kemajuan bangsa. Dan ini problematik karena akhirnya terlibat elitis dan tidak kurang berakar di masyarakat. Romangun membuat teknologi yang sederhana dan berakar di masyarakat. Namun namanya teknologi sederhana itu ya tidak berlanjut lama ya. Begitu tidak berlangsung lama, begitu cepat aus segala macam, sehingga meskipun nilai-nilainya bagus ya, tapi teknologi ala Romangun itu juga nggak bisa tahan lama, nggak berlanjut. Nah, terus teknologi seperti apa? Nah, itu yang dipertanyakan ya, yang pas ya, appropriate ya. Jadi yang canggih tapi merakyat ya, yang nggak canggih-canggih amat tapi juga merakyat tapi jangan sederhana banget ya, agak canggih gitu ya. Nah, ini yang suatu perjuangan ya, cita-cita yang belum selesai. Kita Indonesia itu belum menemukan teknologi yang pas ya. Sisi manusiawi dari seorang ilmuwan ternyata bisa menjadi sumber inspirasi bagi penciptaan karya seni. Menemukan sesuatu yang kemudian mempengaruhi banyak orang ternyata melibatkan pergulatan batin yang sangat dalam. Dan beberapa seniman, beberapa pekerja kreatif ya, mampu menghadirkan pergulatan batin seorang ilmuwan itu, dan bagaimana sains yang dia hasilkan akhirnya kemudian mempengaruhi banyak orang dalam sebuah karya seni yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Bicara tentang ilmuwan di Indonesia, ya identik dengan bicara tentang Pak Habibie. Dan ada 3 film ya yang menceritakan tentang sisi manusiawi Habibie. Jadi ini sebagai sebuah contoh bagaimana pergulatan ya, seorang ilmuwan itu di Indonesia itu kemudian dibuat sebuah karya seni. Dalam hal ini adalah seni film ya. Namun demikian, menurut saya ini terlalu populer ya. Dan meski lebih ditonjolkan kehebatan Habibie ya. Padahal ada beberapa segmen tayangan-tayangan yang ada sisi batin, beliau ragu-ragu, beliau resah, itu kurang banyak dieksplor gitu. Ya, padahal kan sebagai manusia Habibie juga punya sisi gelap ya, ketika memperjuangkan sesuatu gitu. Tapi sekali lagi kita berpikir positif aja, berarti peluang untuk menceritakan nanti ya, ketika kita bicara tentang tokoh-tokoh ilmuwan yang ingin jadi inspirasi untuk penciptaan karya seni, berarti ada sesuatu yang bisa kita perbaiki setelah film dari tentang Pak Habibie seperti ini. Nah, sebagai contohnya ini ya, ilmuwan juga manusia, John F. Nash mendapatkan hadiah Nobel karena dia menemukan game teori. Lalu filmnya tentang beliau, Beautiful Mind, mendapatkan penghargaan dari Oscar. Ya dibanding dengan film sebelumnya, ini sisi manusiawi dari John Nash itu lebih muncul di sini ya. Jadi meskipun dia menemukan suatu formula ya, game teori ya, bahkan bukan formula, ini teori gitu ya, yang kemudian mempengaruhi ilmu matematika untuk meramal kecenderungan-kecenderungan ekonomi. Ternyata ada sisi manusiawi beliau yang ya kita sebagai manusia jadi akhirnya terenyuh. Yes, human gitu, just like us gitu ya. Punya masalah, punya problematika. Ada juga Alan Turing ya,
Ini penemu mesin Turing yang jadi cikal bakal komputer. Luar biasa, dapat film yang banyak penghargaan. Ya, sisi-sisi pergolakan batin dari Alan Turing itu dieksplor dalam film ini, gitu. Film yang iya, saya jadi lebih punya kedekatan emosional as a human dengan penemu mesin cikal bakal komputer ini. Lekat ya, kedekatan ya, yes gitu. Ini ada satu cara lagi ya, ini dari seorang filsafat ya, Saras Dewi ini. Tarian penolak katastrof. Ini cukup menarik karena menggunakan judul yang sekaligus menggabungkan seni, tarian ya, dan sains ya. Katastrof kan fenomena sains. Dan Mbak Saras ini juga menuliskan dengan pendekatan sains dulu ya. Penelitian ini ditempuh dengan cara mengulas 1.400 makalah sains, makalah ilmiah. Wow. Tapi kemudian di akhir-akhir tulisannya dia bilang bagaimana mengaitkan dengan tarian harimau ya. Jadi katastrof itu membuat harimau bagaimana beradaptasi dengan lingkungannya, dan itu buat para seniman di Sumatera Barat terinspirasi dengan menciptakan tarian harimau. Tapi saya cerita bukan tentang seniman di Minang, tetapi tentang Mbak Saras ini yang pandai sekali menggabungkan fenomena sains dengan teri menjadi satu bahasan yang utuh. Ini ada lagi yang lebih sederhana di sebuah sekolah ya. Ini sekolah seni sebenarnya, sekolah SD seni. Tapi dilihat ya, ini dari beberapa pemberitaan tuh anak-anaknya meneliti dulu ya, meneliti. Dia menampilkan hasil penelitiannya. Nah, meneliti kan tradisi sains ya. Tapi bentuknya tidak dalam bentuk paper gitu atau dalam bentuk prototype, tapi dalam bentuk animasi. Gitu. Coba lihat ya, ini karya seni tapi dia harus mempelajari ilmu-ilmu sosial, matematika gitu ya. Jadi sebuah upaya sains namun disajikan lewat karya seni. Nah, ini sebuah challenge ya. Oke lah, seandainya saya men-challenge Anda sebagai seorang seniman, jika Anda seniman, maka kira-kira karya seni apa yang bisa Anda lakukan untuk mengeksplorasi pergulatan batin seorang seniman, seorang saintis. Ya, ini contoh ya. Kalau saya akan membuat sebuah karya, mungkin lukisan lah, yang menggambarkan seorang anak gembala di desa ya. Dia duduk di perapian di dapur, sedang membaca buku dengan khusyuk. Lalu dilihat oleh ibunya ya, orang tua yang menunjukkan mimik kurang suka. Gitu, anaknya membaca. Ini menyentuh ya. Bagi saya cerita ini menyentuh ya, karena ini menggambarkan perjuangan almarhum ayah saya. Jadi bayangkan beliau itu adalah anak gembala gitu, tapi kemudian memilih untuk belajar, ya, keluar dari desanya. Dan itu aneh buat orang-orang desanya itu ya. Jadi ibu beliau itu merasa, nenek saya almarhum itu merasa bahwa kenapa sih harus belajar gitu loh. Tapi itu menjadi daya juang almarhum bapak saya untuk belajar, kemudian keluar dari desa, hidup di kota gitu ya. Kemudian ya kalau akhirnya saya bisa belajar lebih lanjut, coba bayangkan kalau bapak saya terus menjadi gembala dan petani di desa, barangkali saya tidak bisa berbicara di depan bapak ibu seniman sekalian ya. Saya tidak bisa kuliah gitu, hanya di desa jadi petani gitu. Jadi ini inspirasi dan dekat dengan saya. Siapa lagi ya kira-kira ya? Atau ini ya, anak balita ini ya, bawah 5 tahun ya, rasa ingin tahu ya, matanya tajam menatap kemana-mana gitu. Lalu ketika melihat sebuah air dari termos yang dituangkan tempat air panas gitu, lalu dia melihat dengan rasa ingin tahu, lalu tangannya terjulur ingin menyentuh apa itu air panas. Nah, ya seorang saintis kan ingin selalu gitu ya, ingin tahu ini apa sih. Tapi kalau balita kan dia belum bisa mengontrol, jadi tangannya menyentuh air panas gitu ya. Mimik rasa ingin menyentuh air panas ya. Ya, ini kejadian nyata juga dekat dengan sehari-hari, terjadi pada anak saya. Kemudian ini ceritanya tahu tangannya kemudian melepuh gitu ya. Karena didorong rasa ingin tahu untuk ini kok kenapa air beruap gitu ya. Oke. Nah, itu kalau saya. Nah, kalau Anda, adakah orang-orang dekat di Anda ya yang punya etos belajar, etos meneliti yang bisa menginspirasi Anda? Dan ini adalah tantangannya ya. Adakah suatu fenomena yang dekat dengan Anda ya, tentang orang ya, yang melakukan aktivitas ala sains, ya, meneliti lah misalnya, menemukan sesuatu, atau anak belajar tekun seperti bapak kawan tua saya, mendapatkan ilmu pengetahuan gitu ya, tercerahkan, melakukan aktivitas lain yang dekat dengan sains ya, yang bisa Anda amati dan Anda berempati dengan orang tersebut ya, merasakan apa yang dirasakan orang tersebut ya.
ketika beraktivitas ala sains tersebut ya, ketika meneliti, menemukan sesuatu, belajar tekun. Seperti tadi, saya berempati dari bapak saya ya, almarhum ayah saya yang nekat ingin belajar meskipun itu aneh di desa beliau pada masanya, atau anak saya yang memang ingin tahu terhadap segala sesuatu ya, sampai kemudian tangannya melepuh karena dia ingin mencoba sesuatu yang panas gitu ya. Lalu kira-kira pergulatan batin apa dari orang tersebut? Ya karena saya dekat dengan almarhum bapak, saya dekat dengan anak saya bisa merasakan apa yang dia rasakan ya, pergulatan batin ini sentuh nggak anak saya gitu. Kayak bapak saya ini, aku belajar nggak gitu ya. Nah itu bisa dieksplorasi dengan dengan seni, untuk bahwa ketika orang belajar sesuatu, ketika orang meneliti itu tidak ada dalam satu ruangan yang steril gitu ya, ada penuh pergolakan batin, ada penuh keraguan. Nah dari pergulatan batin tersebut, mampukah menginspirasi Anda untuk berimajinasi ya, menciptakan karya seni? Tadi misalnya ketika bapak saya belajar itu ada raut muka bahwa dia tuh ragu-ragu tapi harus maju gitu. Atau anak saya ketika ingin menyentuh air panas gitu, dia ragu-ragu tetapi harus menyentuh ya, didorong rasa ingin tahu ya. Ya, tentu kalau Anda punya ide silahkan tulis ide Anda dalam kolom komentar di bawah. Akhirnya kita sudah sampai pada penghujung tayangan tentang seni untuk sains dan inovasi. Saya menutup tidak dengan kesimpulan, tetapi dengan sebuah tantangan. Ketika kemajuan masyarakat pada masa kini ditentukan oleh penguasaannya terhadap sains dan inovasi, dan proses penciptaan sains dan inovasi itu ternyata melibatkan pergulatan batin dari penciptanya, apakah ini bisa menjadi inspirasi untuk penciptaan karya-karya seni? Jika tantangan ini dijawab, maka kita akan mempunyai platform atau landasan yang kokoh lah. Bagaimana bangsa kita bisa maju karena menguasai sains dan teknologi untuk inovasi tanpa kehilangan etos perjuangan untuk kemanusiaan dan keadilan, yang keduanya sesungguhnya menjadi domain yang diperjuangkan oleh disiplin kemanusiaan termasuk seni. Kemajuan yang bermakna. Akhirnya saya Agus Eko Madyo undur diri. Terima kasih buat Kang Rahmat Jabalil atas undangannya untuk berbicara di komunitas Gerbong Bawah Tanah. Dan tetap ikuti terus tayangan-tayangan saya selanjutnya dalam Culture, Innovation and Design. Dan sampai jumpa.